Dan disinilah aku sekarang ini, di kota Batam yang menjanjikan segala impian. Awalnya aku sangat tersiksa dengan pekerjaanku, sebab di samping sebagai sopir pribadi ternyata aku merangkap sebagai suami Tante Mira. Awalnya aku berpikir apakah Tante Mira dan Bapak Baskoro adalah pelaku poliandri, sebab hubunganku dengan Tante Mira atas restunya. Tadinya aku ingin lari dari jeratan ini, tapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Toh masa kontrakku hanya 1 tahun. Berarti masih ada 9 bulan lagi waktu yang harus aku jalani. Gak mungkin juga aku resign. Sebab kalau aku resign, bagaimana nanti aku akan membayar semua kontrak kerja yang sudah aku tanda tangani ini. Selama menjadi sopir pribadi, Tante Mira memperlakukan aku dengan baik hati. Tante Mira juga tak segan-segan memberi aku berbagai macam hadiah. ATM aku juga makin hari makin gendut. Wajahku makin tampan. Sebab Tante Mira mewajibkan aku ikut perawatan badan. Bodiku juga makin berotot dan berisi semua. Karena aku juga diwajibkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Sungguh Agung sekarang bukan lagi Agung yang dulu. Aku sekarang sangat tampan dan banyak uang. Namun sejujurnya di relung hatiku, aku merasa sepi. Aku merasa ini bukanlah Agung yang aku inginkan. Mencari uang dengan jalan instan. Tapi kadang juga aku berpikir, mungkin inilah takdir hidupku. Di umurku yang masih sangat muda, aku bakal akan memiliki segalanya. Apalagi sejak kejadian di restoran Kazu, di sana aku bertemu dengan Mai, gadis yang memiliki karakter menyenangkan. Wajahnya imut dan selalu ceria. Pertama kali bertemu jantungku berdegup sangat kencang. Aku gugup saat mataku bersitatap dengan matanya. Baru kali ini aku merasa segugup ini saat bertemu wanita. Padahal selama di Batam ini, meski banyak yang menggodaku, sedikit pun aku tidak tertarik. Kecuali dengan Tante Mira, aku mau sama dia karena urusan pekerjaan. Semua yang aku lakukan juga atas dasar pekerjaan. Namun dengan Mai, hanya melihat senyumnya saja membuat aku mabuk kepayang. Selalu berharap dan berharap akan ada pertemuan antara aku dan dia. Aku berjanji setelah kontrak kerja selesai dan bisa terbebas dari jerat Tante Mira, juga suaminya, akan mencari Mai. Akan kujadikan dia sebagai ratu dalam hidupku. Entah mengapa aku merasa Mai adalah takdirku, dan bersamanya aku akan bahagia. Sudut pandang Tante Mira. Pertama kali jujur saja aku merasa kasihan dengan Agung. Dia yang masih sangat muda menjadi target suamiku. Namun aku juga merasa jatuh cinta, sebab Agung sangat beda dengan tumbal-tumbal sebelumnya. Wajahnya yang sangat tampan, sikapnya yang santun, suara ngebasnya yang terdengar sangat seksi, dan mata hazelnya telah mampu menaklukkan hatiku hanya dengan hitungan detik. Agung adalah tipe laki-laki yang diimpikan banyak wanita. Pantas saja Nyi Roro Kinanti langsung menyetujui Agung menjadi targetnya. Dan tidak segan-segan Nyi Roro Kinanti langsung memberi kami banyak sekali emas. Agung, aku yakin kamu adalah target yang terbaik dan ladang emasku. Dan aku yakin bukan hanya 1 tahun kamu akan menjadi budak Nyi Roro Kinanti. Namun aku pastikan seumur hidupmu kamu akan menemani aku. Karena itulah aku memperlakukan Agung dengan sangat manis. Bahkan separuh hatiku yang membeku kini semakin mencair sejak kehadirannya. Bertahun-tahun aku tersiksa dengan kehidupan yang aku jalani. Bagaimana aku tidak tersiksa? Sebab selama bertahun-tahun aku harus menjadi alat pemuas nafsu Nyi Roro Kinanti, siluman ular sialan itu. Selama bertahun-tahun juga aku harus gonta-ganti teman tidur. Kadang aku rindu dengan kehidupanku yang dulu. Meski hidup serba pas-pasan, namun hatiku bahagia bersama anak dan suami. Tapi salahku juga karena aku yang ngotot ingin menjadi seorang yang kaya raya. Aku capek hidup miskin, capek dihina keluarga. Aku juga kasihan dengan anak-anak, sebab mereka hidup dengan kekurangan. Jangankan beli baju baru, memberi makan mereka dengan layak saja kami tak mampu.
Ah, sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Aku terima saja takdirku. Mungkin ini bukan takdir, jadi aku ulangi. Aku terima saja semua kenyataan yang harus aku jalani. Toh semua impas. Meski aku kehilangan kebahagiaan, namun aku bisa mendapatkan kekayaan. Setidaknya kalau aku mati, aku nanti tidak akan menyesal. Biarlah aku masuk neraka, yang penting surga dunia sudah aku nikmati dan dapatkan. Tapi, bagaimana nanti nasib Agung? Apakah dia akan bernasib sama seperti tumbal-tumbalku yang dulu meninggal dengan sangat mengenaskan? Bagaimana bisa aku melihat Agung bernasib seperti mereka, sedangkan aku merasa sudah sangat mencintainya? Dan bagaimana nanti kalau Nyi Roro Kinanti tahu bahwa aku diam-diam mencintai Agung? Begitu juga dengan Mas Baskoro suamiku. Bagaimana jika dia juga tahu dengan semua perasaan ini? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh membiarkan rasa ini semakin bersemayam. Hari ini adalah bulan ke-7 Agung bekerja sebagai sopir pribadi Tante Mira. Dan 2 bulan sekali Tante Mira pulang ke Jawa untuk mengecek bisnisnya di sana. Kadang juga Tante Mira pergi ke daerah lain untuk mengontrol bisnisnya. Usaha restoran Tante Mira ada 7 tempat: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, dan Kota Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun. Biasanya Tante Mira akan pergi bersama suaminya. Agung, aku mau ke Jawa dulu ya. Kebetulan di sana agak lama, mungkin 3 minggu lah. Iya Mira, hati-hati ya. Oh iya Gung, Sabtu besok Widya dan teman-temannya katanya pada mau ke sini. Tolong jemput mereka ya. Ingat, kamu gak boleh naksir salah satu dari mereka, oke? Aku gak bakalan naksir mereka lah Mir, karena aku sudah ada kamu. Semua yang aku inginkan sudah kamu cukupi. Kurang apa lagi coba? Jawab Agung sambil memeluk Mira yang sedang menyusun beberapa perlengkapan ke dalam kopernya. Beneran nih, kamu gak bohong? Tante Mira membalikkan badan. Sekarang posisi mereka saling berhadapan. Mira menatap Agung dengan seringai nakal. Tataplah mataku Mir, coba. Apakah kamu menemukan kebohongan di sana? Jawab Agung memasang wajah jujur. Mira yang telah dibutakan cinta oleh Agung langsung percaya. Iya, aku percaya banget sama kamu Gung. Oh iya, ini uang buat pegangan kamu selama aku gak ada. Kalau kurang kamu ambil aja di sini. Ini ATM berisi 25 juta. Selama aku di Jawa kamu boleh main sepuasmu. Atau kamu mau pulang kampung bareng aku Gung? Kan sudah setengah tahun lebih kamu gak ketemu kakek dan nenekmu. Tanya Mira sambil menyodorkan satu amplop coklat berisi uang 10 juta dan ATM yang isinya benar-benar gendut. Agung menatap amplop dan ATM itu dengan seringai mata penuh nafsu. Di dalam otaknya banyak rencana yang akan dia susun. Iya, sudah lama Agung merindukan momen seperti ini. Momen di mana dia bisa dengan leluasa mendekati Mai, gadis idamannya. Besok adalah kesempatan emas yang tidak akan pernah Agung sia-siakan. Apalagi tadi Tante Mira berpesan agar Agung menjemput Widya dan teman-temannya yang akan menginap di restoran ini. Agung, kok kamu melamun? Ayo, mikirin apa sih? Aku jadi curiga deh. Suara Tante Mira membuyarkan lamunan Agung, membuat Agung sangat gugup dan salah tingkah. Itu, aku lagi berpikir kalau nggak ada kamu di sini bakal sepi hari-hariku. Biasanya aku nemenin kamu kemana-mana, makan bersama, tidur sama-sama. Aku yakin pasti aku akan sangat kesepian. Jawab Agung berbohong. Ih, so sweet banget ya kamu. Sabar ya, aku yakin aku juga bakal merindukanmu. Oh iya, kalau aku sudah di Jawa, kamu gak usah telepon aku ya. Gak enak nanti sama Mas Baskoro. Siap Tuan Putri. Gimana? Apa sekarang sudah siap? Kalau sudah, ayo buruan kita ke bandara. Takut ketinggalan pesawat nanti. Oke. Mira mencubit pipi Agung gemas. Setelah selesai mengantar Tante Mira, Agung melajukan Pajero Sportnya ke arah kontrakan Widya. Dia gak bermaksud menemui Widya, namun dia sudah gak sabar ingin segera bertemu dengan Mai.
Tok tok tok. Agung mengetuk pintu kamar kos Widya. Pas banget, yang membuka pintu adalah Mai. Mas Agung, tumben Mas kesini. Mana Tante Mira? Mai yang tipikal anak cerewet dan suka berterus terang, langsung memberondong Agung dengan banyak pertanyaan. Meskipun bukan pertama kali Agung bertemu Mai, namun desiran aneh selalu menyapa hati Agung, membuat jantung Agung berdetak lebih cepat. Mas kesini sendirian, barusan nganter Tante Mira ke bandara, jawab Agung gugup. Oh, Tante Mira jadi pulang hari ini ya? Tanya Mai. Kok kamu tahu? Iya, Widya yang cerita. Oh iya Mas kesini mau cari Widya ya? Tapi maaf, Widyanya masih kerja. Dia masuk 7 to 7, jadi dia baru pulang jam 7:30 malam nanti. Enggak kok. Aku kesini ingin ketemu kamu, Mai. Maksudnya mau ketemu aku apa ya, Mas? Mai memicingkan matanya bingung. Oh, itu maksud Mas, gak ada Widya gak apa-apa kan Mas bisa bertemu dan ngobrol sama kamu. Masalahnya Tante Mira berpesan untuk jemput kalian. Katanya kalian mau main ke restoran. Aduh Mas, kayaknya Mai gak bisa ikut deh. Loh, kenapa? Aku ada kuliah malam ini. Ini aja aku mau pergi ke Gramedia nyari buku. Tadi niatnya pulang kerja mau langsung ke sana. Malah dompet aku ketinggalan. Oh, jadi kamu gak bisa main ke restoran ya? Memang kamu pulang kuliah jam berapa, Mai? Aku pulang jam 11:30, Mas. Gak mungkin banget kan aku tengah malam ke restoran. Kalau enggak, gini aja, Mai. Sekarang Mas antar kamu ke Gramedia. Nanti Mas antar kamu kuliah juga. Dan nanti malam Mas jemput kamu, terus antar kamu ke restoran. Gimana? Memang aku gak ngerepotin Mas ya? Enggak ngerepotin. Justru Mas malah seneng banget. Kalau gitu Mai telepon Widya dulu ya Mas. Iya Mai. Selang beberapa saat setelah Mai telepon Widya. Mas, Widya setuju. Kalau gitu ayo kita ke Gramedia. Di Gramedia, Mai dan Agung menjadi pusat perhatian pengunjung. Mas, aku risih deh jalan sama kamu. Loh, kenapa Mai? Lihat, semua orang liatin Mas. Mungkin mereka mikir Mas cowok seganteng Mas Agung jalan sama cewek cupu kayak Mai. Wah, berarti Mas Agung ganteng ya Mai? Asik, baru kali ini loh aku dipuji secara jujur oleh gadis cantik. Mas Agung ini. Mai tersipu malu. Mukanya terasa panas dan dia langsung berjalan di depan Agung dengan penuh rasa malu. Melihat itu, Agung senang banget sebab dia yakin perasaan dia tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk Agung bisa mengungkapkan semua perasaannya. Sejak kejadian itu, Mai dan Agung jadi semakin dekat. Tiap malam Agung mengantar dan menjemput Mai berangkat dan pulang kuliah. Namun hubungan mereka hanya sebatas teman dekat. Istilahnya TTM, teman tapi mesra. Mai dan Agung sama-sama memiliki perasaan nyaman. Agung yang tipe cowok cool dan Mai yang tipe cewek rame, juga usil. Selalu bisa mencairkan kekakuan di antara mereka. Diam-diam Mai juga menyukai Agung, namun dia berusaha menutupi semua perasaannya. Sebenarnya Agung tahu apa yang disembunyikan di dalam hati Mai. Namun dia merasa belum saatnya dia menyatakan cintanya, sebab saat ini waktunya belum tepat. Bagaimana nanti bila Tante Mira tahu, bakal kena pecat atau bahkan semua fasilitas yang diberikan Tante Mira akan dicabut semuanya. Malam hari setelah mengantar Mai pulang, Agung membuka galeri HP-nya. Di sana tersimpan beberapa foto Mai dan dirinya yang sedang tersenyum dan tertawa bersama dengan bahagia. Berulang kali Agung mencium foto Mai. Hatinya berkata pasti bahwa suatu saat dia akan bahagia bersama Mai. Lagi asik menatap foto demi foto, tiba-tiba angin kencang datang menerobos lewat jendela kamar yang tiba-tiba terbuka. Agung,
Agung! Terdengar suara serak dan berat tepat di telinga kiri Agung. Siapa kamu? Agung mendengar suara desisan ular. Siapa kamu? Saat Agung akan berdiri mendekat ke arah jendela, tiba-tiba sosok manusia berbadan ular sudah berdiri di depannya. Ular itu berwarna hitam pekat. Bagian perut dan dada ular itu berwarna kuning emas. Wanita berbadan ular itu sangat cantik, berambut panjang, dan memakai mahkota bermata merah delima. Tubuh Agung bergetar hebat melihat wujud manusia berbadan ular itu. Agung memejamkan matanya saat badan wanita itu dicondongkan ke arahnya, dan wajah mereka hampir menempel. Aroma harum keluar dari nafas wanita itu. Jantung Agung berdegup sangat kencang. Tangan wanita itu mengusap wajah Agung dengan sangat lembut. Mata sayu penuh cinta dan kerinduan. Namun juga ada sorot amarah di matanya. Agung, jauhi wanita itu, sebab kamu adalah milikku seutuhnya. Wanita itu berkata sambil mendesis. Wanita yang mana? Agung berpikir dia harus menjauhi Tante Mira, sebab Tante Mira adalah wanita yang bersuami. Bukan Mira yang aku maksud, Agung. Ucap wanita ular itu seolah tahu apa yang Agung pikirkan. Lantas, jawab Agung masih dengan ketakutan. Kenapa kamu harus takut pada aku, Agung? Bukankah selama 7 bulan ini kita siang dan malam selalu memadu kasih? Apakah kamu lupa dengan harum tubuhku? Agung mendengus-denguskan hidungnya yang bau itu. Agung sangat mengenali bau itu. Tante Mira? Apa kamu Tante Mira? Tanya Agung terbata-bata. Tak perlu kau tahu siapa aku. Yang harus kamu tahu, kamu adalah milikku. Kamu suamiku. Jadi aku cemburu saat melihat kamu bersama gadis kampung itu. Kalau kamu inginkan dia selamat, kamu harus menjauhinya. Agung terdiam. Otaknya mulai mencerna apa yang wanita ular itu katakan. Dia cemburu pada Mai. Lantas apa hubungannya dia sama Agung? Kenapa dia harus cemburu? Kenapa kamu harus cemburu dengan gadis itu? Tanya Agung penasaran. Agung, kamu adalah suamiku, jadi aku berhak cemburu. Lalu wanita ular itu mendekati Agung. Dia menciumi Agung. Hati Agung ingin berontak, namun dia tak bisa. Pejamkanlah matamu, Agung. Tanpa sadar Agung mengikuti perintah wanita itu. Lalu dia memejamkan matanya. Sekarang bukalah matamu. Dan Agung pun membuka matanya. Saat Agung membuka matanya, wanita ular itu sudah berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Kulitnya putih berkilau, memakai gaun berwarna kuning emas. Agung, baru beberapa hari aku pergi, kamu sudah berani mengkhianatiku. Kali ini kamu aku maafkan. Namun ada satu syarat. Kamu harus meninggalkan gadis kampung itu, sebab aku cemburu. Aku mencintainya, jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu harus meninggalkannya, sebab kamu masih terikat kontrak denganku. Dan karena kamu bisa membuat aku jatuh cinta dan tergila-gila kepadamu, maka aku akan meminta Mira untuk memperpanjang kontrakmu. Tidak, aku tidak mau. Kontrakku dengan Tante Mira hanya 1 tahun. Kau tidak bisa melawanku, Agung. Aku yang berkuasa di sini. Wanita jelmaan ular itu berjalan mendekati Agung. Dia mengusap wajah Agung penuh sayang. Dengarkan aku, Agung. Yang berhak menentukan itu aku, bukan kamu, ataupun Mira. Kalian semua adalah budakku. Dan khusus buat kamu, aku akan membawamu ke kerajaan. Akan kujadikan kamu menjadi pangeranku. Dan kamu akan kekal abadi di sana. Setelah mengucap kata-kata itu, wanita jelmaan ular tadi menghilang. Sepeninggal kepergiannya, Agung menemukan ratusan keping emas berserakan di lantai. Tidak, aku tidak butuh kekayaan ini. Agung berteriak dengan histeris. Meskipun Agung sudah diberi peringatan oleh Nyi Roro Kinanti, namun dia tetap menemui Mai. Perasaan dia tidak bisa dipungkiri bahwa Agung benar-benar mencintai Mai. Kepribadian Mai yang riang, tutur katanya yang sopan,
dan lemah lembut, memberikan nilai plus di mata Agung. Apalagi masakan Mai juga sangat enak. Hobi Mai memasak. Meskipun dia kerja, juga kuliah, namun urusan perut sangat dia perhatikan. Mai gak suka masakan warung, yang kadang kebanyakan penyedap rasa. Hari ini, seperti biasa, Agung menjemput Mai pulang kuliah. Mai kuliah ambil shift malam, disesuaikan dengan shift kerjanya yang normal, yaitu masuk pagi. Hei Mas Agung, udah lama nunggu di sini. Kan sudah Mai bilang, gak usahlah Mas jemput Mai. Enggak Mai, baru 5 menit kok Mas di sini. Mumpung Tante Mira di kampung, makanya Mas jemput Mai. Kalau Tante Mira sudah di sini, kan Mas sudah sibuk kerja lagi. Jadi apa salahnya Mas meluangkan waktu buat jemput Mai? Lagian Mas khawatir kalau Mai digodain orang jahat. Kan ini sudah tengah malam. Gak apa-apa kan Mai? Gak apa-apa sih Mas. Mai malah seneng Mas jemput Mai, jawab Mai sambil tersipu. Wah, Mas seneng banget kalau Mai gak keberatan. Kalau gitu, ayo masuk. Agung membukakan pintu mobil buat Mai. Setelah Mai masuk, Agung berjalan memutari mobil, lalu ikut masuk duduk di belakang kemudi. Agung tersenyum menatap Mai, setelah itu dia menjalankan mobil dengan perlahan, menyusuri jalan Nagoya yang masih tetap ramai meski sudah tengah malam. Sebab jam segini adalah waktunya karyawan swasta yang masuk second pulang kerja. Mai, kita makan dulu ya. Aduh Mas, gak usah lah, tolak Mai segan. Loh, kenapa? Memang kamu sudah makan? Belum sih Mas, dari pulang kerja Mai belum sempat makan. Nah kan, kamu ini Mai, sudah Mas bilang, jangan suka telat makan. Nanti kamu masuk angin, dan bisa jadi penyakit Mas juga loh. Kita makan ya. Mas juga belum makan nih. Mas ini nasihatin Mai gak boleh telat makan, tapi Mas sendiri belum makan. Agung hanya tersenyum dengan semua perkataan Mai. Mereka pun terdiam. Untuk menghilangkan rasa sepi, Mas Agung menyalakan musik Melayu milik Arif berjudul Emas Santaran. Mai, kamu suka gak dengan lagu ini? Mai gak pernah dengerin musik loh Mas. Jadi gimana ya? Masa kamu gak pernah dengerin musik sih Mai? Aduh Mas, mana sempet Mai dengerin musik. Pagi Mai kerja, pulang jam 7 malam, langsung ke kuliah. Pulang kuliah udah capek banget, jadi langsung tidur. Iya juga ya Mai, pasti kamu capek banget. Gimana kalau kamu kuliah aja gak usah kerja Mai? Mas ini ngelawak deh. Terus kalau Mai gak kerja, Mai makan dari mana? Bayar semester dan kebutuhan lainnya dari mana? Jawab Mai sambil terkekeh. Biar Mas semua yang bayarin, Mas kan kerja. Mai menatap wajah tampan Agung dari samping, sambil mengakui dalam hati ketampanan wajah Agung yang mendekati paripurna. Bodi Mas Agung tinggi tegap, kulit bersih terawat. Bahkan pipi Mas Agung kelihatan lebih bersih dibanding pipi Mai. Tanpa sadar Mai mengusap pipinya yang belum dicuci dari pulang kerja tadi. Ada apa Mai? Kok bengong sambil mandangin Mas? Ayo, naksir ya? Goda Agung sambil masih tetap fokus menyetir. Mendengar itu Mai langsung memalingkan muka, menatap jalan yang mulai sepi oleh pengguna jalan. Agung melirik sambil tersenyum, merasa senang sebab dia sudah berhasil menggoda Mai. Mai, kita makan di sana ya. Bebek bakarnya enak loh. Lagian di sebelah warung bebek bakar ada tukang bandrek. Mas mau minum bandrek juga? Mai tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja. Merasa Mai setuju, Agung buru-buru keluar dari mobil, lalu membukakan pintu buat Mai. Merasa ditatap Agung, jantung Mai tiba-tiba berdegup dengan kencang. Mai merasa grogi. Entah apa sebabnya malam ini dia jadi merasa salah tingkah di hadapan Mas Agung. Mai berjalan mengekor di belakang Mas Agung. Kenapa kamu berjalan di belakang aku sih Mai? Agung membalikkan badannya lalu menggandeng tangan Mai. Digandeng Agung secara tiba-tiba.
membuat rasa grogi yang tadinya hilang kini muncul lagi. Dan sekarang dibarengi dengan degupan jantung yang makin bertalu-talu. "Mai, kok tangan kamu dingin banget? Kamu sakit ya?" tanya Agung sambil memegang dahi Mai dengan telapak tangannya. Enggak kok mas," jawab Mai tersipu. "Nah itu, muka kamu juga pucat gitu. Aduh, kamu sakit ya?" "Itulah Mai, apa mas bilang, kamu kecapean kuliah sambil kerja. Besok kamu resign aja ya, biar mas yang biayai kuliah kamu." "Oh enggak mas, enggak usah." "Ya sudah, kita bicarakan lagi nanti. Ayo kita masuk," ajak Mas Agung dan mereka langsung masuk ke dalam warung tenda di pinggir jalan. Setelah duduk, Mas Agung langsung memesan 2 porsi bebek bakar. "Mai, kamu minum apa? Teh hangat atau jeruk hangat?" "Mas, air putih aja, masalahnya Mas mau pesan bandrek juga. Jadi sebelum makan Mas mau minum bandrek dulu. Kamu juga pesan bandrek juga ya? Kayaknya kamu masuk angin deh, Mai." "Nggak usah mas, Mai nggak suka minuman bandrek. Mai minum teh panas aja." "Oh ya udah, kamu duduk di sini aja ya. Mas mau keluar pesan bandrek dulu." Selesai makan, Agung mengajak Mai pulang. Tapi naas, saat mereka sedang berjalan menuju parkiran, tiba-tiba ada mobil melaju sangat kencang. Mobil itu menabrak bahu jalan. Belum sempat Agung menarik Mai, mobil tadi sudah menyerempet Mai terlebih dahulu. "Mai!" teriak Agung histeris. Lalu dia berlari ke arah Mai yang terpelanting beberapa meter dari tempat mereka berjalan tadi. Semua orang yang ada di dalam warung ikut berlari dan mengamankan sopir mobil ugal-ugalan tadi. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dari saya.